Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 711. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap Chen Xiwu. Jelas, Chen Xiwu tidak ingin Li Jiangwo turun gunung dengan mudah, atau dengan kata lain, dia tidak ingin masalah ini diselesaikan dengan mudah. Faktanya, masalah kali ini dikatakan besar, tetapi dikatakan kecil dan langka. Li Jiangwo masuk tanpa izin di area terlarang, tetapi pada akhirnya dia tidak masuk, juga tidak mendapatkan hal-hal rahasia. Untuk faksi Wudang, insiden ini membawa dampaknya sangat kecil. Dalam keadaan normal, klan naga tidak perlu maju untuk hal semacam ini. Faksi Wudang dapat menghukum para penyusup. Sekarang klan Wudang telah membawa masalah ini ke klan naga, jelas bahwa mereka ingin memperumit masalah ini. Apa tujuan mereka? Stephen Lin sejauh ini tidak begitu jelas. Dia mungkin bisa menebak bahwa itu mungkin terkait dengannya, tapi hubungan macam apa itu? Lagi pula, apa yang dikendalikan oleh faksi Wudang sekarang adalah Bi Feiyun dan muridnya, dan dia, Stephen Lin, hanyalah teman dekat dengan keduanya. Hampir tidak mungkin bagi faksi Wudang untuk melibatkannya melalui dua orang ini. Hasil seperti apa yang kamu inginkan? Stephen Lin bertanya. Sekte Wudang saya adalah sekte nomor 1 di dunia seni bela diri. Jika seseorang masuk tanpa izin di area terlarang sekte Wudang saya tanpa dihukum, akankah lebih banyak orang datang ke area terlarang sekte Wudang saya di masa depan? Tanya Chen Xiwu. Chen Daochang, hukuman apa yang kamu inginkan? Stephen Lin bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Jika saya tahu, maka sekte Wudang kita tidak perlu meminta klan naga untuk menegakkan keadilan. Chen Xiwu mengangkat bahu. Chen Daochang, saya bersedia menanggung semua konsekuensi atas nama murid saya. Tolong biarkan murid saya turun gunung, dia tidak bisa bertahan lama, kata Bi Feiyun, dan tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud kepada Chen Xiwu. Langkah Bi Feiyun ini di luar dugaan semua orang yang hadir, lagi pula, dia adalah guru kaisar, sosok yang dihormati oleh banyak orang di seluruh Jianghu. Bi tua, apa yang kamu lakukan? Stephen Lin datang ke sisi Bi Feiyun dalam sekejap, dan membantu Bi Feiyun berdiri. Direktur Lin, faksi Wudang meminta Anda untuk menangani masalah ini, dan saya harap Anda dapat menanganinya secepat mungkin. Murid saya benar-benar tidak dapat menundanya, kata Bi Feiyun Hong sambil menatap Stephen Lin, dan dia sangat cemas. Stephen Lin mengangguk dan berkata kepada Zhao Qingchen, kamu dan Wang Gang akan mengirim Li Jiangwo turun gunung bersama-sama. Ya. Zhao Qingchen dan Wang Gang mengangguk dan berjalan ke sisi Li Jiangwo. Sebelum hasilnya keluar, siapapun yang berani membiarkannya turun gunung akan menjadi musuh faksi Wudang kita, kata Chen Xiwu dengan dingin. Sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga, saya memutuskan bahwa Li Jiangwo masuk ke area terlarang dari faksi Wudang kali ini, melanggar peraturan yang relevan dari klan naga tentang perlindungan area terlarang dari berbagai sekte, dan menghukumnya penjara selama setengah tahun. Ini hasilnya. Apakah tidak apa-apa? Kata Stephen Lin. Saya tidak puas. Chen Xiwu menggelengkan kepalanya dan berkata, Direktur Lin, faksi Wudang kami tidak menerima hukuman ini. Petik 2. Lalu hukuman seperti apa yang Anda inginkan? Stephen Lin bertanya. Itu tergantung padamu, sekte Wudang kami bukan klan naga, dan kami tidak berhak membuat keputusan hukuman. Chen Xiwu mengangkat bahu. Mendengar kata-kata Chen Xiwu, Stephen Lin tahu bahwa faksi Wudang sama sekali tidak peduli dengan hukuman, yang mereka inginkan adalah menunda waktu dan membiarkan dia melihat Li Jiangwo mati karena luka serius. Kamu sekte Wudang, apakah kamu berencana membiarkan orang mati di sini? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Kami tidak punya ide seperti itu. Chen Xiwu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata,
kami hanya ingin klan naga menangani masalah ini dengan adil, itu saja. Petik 2. Wang Gang, Zhao Qingchen, apa yang kamu dua menunggu? Kirimkan aku turun gunung, Stephen Lin memarahi. Wang Gang dan Zhao Qingchen saling memandang, mereka benar-benar ingin mengirimnya turun gunung, tetapi murid-murid Sekte Wudang di sebelah mereka semua menatap mereka, dan mereka tidak berani melakukan apapun. Apa? Tidak bisakah aku memesanmu? Stephen Lin menatap keduanya dan bertanya. Direktur, di sini. Mereka berdiri di sini, kami. Kami tidak dapat mengirim mereka turun gunung. Zhao Qingchen menunjuk ke pendeta Tao di sekitar Li Jiangwo. Apakah kalian lupa hak tembak tak terbatas dari klan naga? Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanmu. Stephen Lin memarahi. Mati. Hati Zhao Qingchen dan Wang Gang bergetar. Klan naga memang memiliki hak tak terbatas untuk menembak, tetapi semua orang tahu bahwa itu menargetkan dinas rahasia kelima, dan tidak ada hubungannya dengan Departemen Hubungan Masyarakat mereka. Melihat dua bawahannya berdiri di sana dengan goyah dan tidak berani bergerak, Stephen Lin mencibir, berjalan ke arah Zhao Qingchen, mengeluarkan senjata laser yang disematkan di pinggangnya, dan meletakkan pistol itu ke tangan Zhao Qingchen, lalu mengangkatnya. Menunjuk ke beberapa pendeta Tao yang mengelilingi Li Jiangwo. Sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga, saya memerintahkan Anda untuk pergi. Setelah 3 peringatan tidak valid, saya dan bawahan saya akan menggunakan kekuatan api tak terbatas. Kata Stephen Lin, menatap beberapa pendeta Tao di depannya. Para pendeta Tao itu saling memandang dan tersenyum bercanda. Semua orang tahu bahwa Departemen Hubungan Masyarakat adalah departemen yang paling tidak berguna, dan mereka tidak akan berani menembak jika mereka punya 100 nyali. Cara yang mereka lakukan sekarang hanya menakut-nakuti orang. Tangan Zhao Qingchen gemetar, dia tidak pernah mengarahkan senjata laser ke siapapun sebelumnya. Sebagai anggota Departemen Sekunder, dia dilengkapi dengan senjata saat dia keluar untuk melakukan tugas. Fungsi utamanya adalah melindungi keselamatannya sendiri dan menangani hal-hal di luar kemampuannya. Dari bergabung dengan Departemen Hubungan Masyarakat hingga sekarang, dia memiliki tidak pernah menodongkan senjata sebelum siapapun. Pertama kali dia menodongkan senjatanya ke seorang pendeta Tao dari Sekte Wudang membuatnya gugup. Bos, jangan tertipu oleh tipuan mereka, saya pikir mereka hanya ingin memprovokasi Anda dengan sengaja. Min Ninger menyelinap ke Stephen Lin dan berkata dengan suara rendah. Aku tahu, kata Stephen Lin. Min Ninger mengangguk, ada baiknya Stephen Lin tahu, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang radikal. Tepat ketika ide Min Ninger pertama kali muncul, Stephen Lin angkat bicara. Peringatan pertama, minggir. Tidak ada yang memperhatikan Stephen Lin, dan Chen Xiwu berdiri di sana menyaksikan kegembiraan dengan santai. Peringatan kedua, minggir. Stephen Lin terus berteriak. Masih tidak ada yang mendengarkan Stephen Lin. Meskipun Stephen Lin adalah pembangkit tenaga dewa perang, sepertinya tidak ada yang takut padanya. Peringatan ketiga, minggir. Teriak Stephen Lin. Semua orang masih diam. Cahaya dingin melintas di mata Stephen Lin, dan dia menekan jarinya pada jari Zhao Qingchen di pelatuk, lalu menekan dengan keras. Ledakan. Seberkas cahaya ditembakkan dari moncong pistol, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, itu ditembakkan ke dada orang di depan, dan kemudian keluar menembus tubuh, mengenai tubuh orang lain di belakang orang itu, membakar. Gumpalan hitam hangus seukuran koin di tubuhnya. Plak. Orang yang tertembak di dada menatap dadanya dengan tak percaya. Perasaan tidak berdaya langsung menyerang, dan saat berikutnya, dia memutar matanya dan langsung jatuh ke tanah. Celepuk. Suara ini sangat jelas di aula yang sunyi. Siapapun yang ingin menjadi yang kedua, hentikan saja, kata Stephen Lin dengan dingin. Diam. Seluruh aula menjadi sunyi senyap untuk waktu yang singkat. Beberapa detik kemudian, suara Chen Xiwu yang bersemangat dan marah terdengar. Stephen Lin, beraninya kau membunuh murid Wudang di faksi Wudangku. Chen Xiwu meraung. Zhao Qingchen,
Wang Gang, kirim orang turun gunung. Stephen Lin mengabaikan Chen Siwu dan berkata kepada Zhao Qingchen dan Wang Gang. Saat ini, kaki Zhao Qingchen agak lunak, karena ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang dengan senjata laser, tetapi setelah mendengar perintah Stephen Lin, dia segera pergi ke Li Jiangwo karena dia takut dia akan dibalas oleh faksi Wudang nanti. Jika Anda bisa pergi sekarang, Anda harus pergi secepat mungkin. Wang Gang juga takut faksi Wudang akan menjadi gila setelah beberapa saat, jadi dia berjalan cepat ke Li Jiangwo bersama Zhao Qingchen. Semua pendeta Tao di sekitar Li Jiangwo bubar, dan tidak ada keceriaan di wajah mereka, ada yang takut, ada yang marah. Wang Gang dan Zhao Qingchen mengangkat majalah Li Jiangwo bersama-sama, lalu berjalan keluar aula. Siapa yang berani pergi? Teriak Chen Siwu bersemangat. Siapa yang berani berhenti? Stephen Lin bertanya. Dua orang, dua kalimat serupa. Zhao Qingchen dan Wang Gang tidak mendengarkan kata-kata Chen Siwu, tetapi pendeta Tao lainnya yang hadir mendengarkan kata-kata Stephen Lin. Lagi pula, Stephen Lin adalah dewa perang. Dalam sekejap mata, Zhao Qingchen dan Wang Gang menghilang di depan semua orang. Tidak jauh dari sana, mata Chen Siwu berkilat, dia menatap Stephen Lin dan berkata, Direktur Lin, kamu sangat memihak temanmu, itu benar-benar membuatku sedih. Aku sudah membuat keputusan untuk menghukum Li Jiangwo, jika kamu keberatan, Anda dapat mengajukan arbitrase ke Departemen Arbitrase Klan Naga, dan masalah ini berakhir hari ini, kata Stephen Lin. Berakhir di sini? Tidak ada cara untuk mengakhiri masalah hari ini. Anda harus memberi saya penjelasan yang masuk akal di sini, jika tidak ada dari Anda yang bisa pergi. Chen Siwu menggelengkan kepalanya dengan dingin. Tidak ada yang bisa pergi. Stephen Lin berkata sambil mencibir, Chen Daochang, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanku pergi. Protes. Jika kamu pergi, aku khawatir kamu tidak akan pergi dapat menjelaskan kepada klan naga tingkat tinggi nanti, kata Chen Siwu. Mendengar kata-kata Chen Siwu, Stephen Lin sedikit mengernyit. Dia selalu merasa bahwa Chen Siwu ini sepertinya menunda waktu, dari panggilan awal, hingga menghentikan mereka di luar gerbang gunung, dan hingga konfrontasi di aula utama barusan, Chen Siwu mencoba memprovokasi dia di satu sisi, dan di sisi lain adalah menunggu waktu, seolah menunggu sesuatu. Memikirkan hal ini, Stephen Lin mencibir, dan berkata kepada Bi Feiyun, Tuan Bi, ikuti saya ke kantor klan naga. Saya masih perlu mengetahui sesuatu tentang murid Anda. Bi Feiyun yang berada di samping mendengar ini, pertama tertegun sejenak, kemudian sepertinya memahami pikiran Stephen Lin, dia mengangguk dan berkata, aku akan pergi denganmu. Petik 2. Ya, kata Stephen Lin, berbalik dan berjalan keluar aula. Hentikan mereka untukku, tidak ada yang diizinkan pergi. Teriak Chen Siwu. Sekelompok pendeta Tao menghentikan Stephen Lin. Jika kamu ingin mati, kamu bisa menghentikanku, kata Stephen Lin dengan dingin. Para pendeta Tao itu saling memandang, dan mereka semua melihat ketakutan di mata satu sama lain. Mereka baru saja melihat Stephen Lin membunuh salah satu murid mereka dengan senjata laser. Stephen Lin mencibir dan berjalan lurus ke depan. Kerumunan secara otomatis memberi jalan. Bab 712. Stephen Lin keluar dari aula Taiksu bersama Bi Feiyun dan Min Ninger. Sekelompok pendeta Tao berdiri di kedua sisi mereka, dan tidak satu pun dari pendeta Tao ini yang berani menghentikan mereka. Stephen Lin terus berjalan maju dan mencapai alun-alun. Pada saat ini, sesosok tubuh melewati mereka dan mendarat di depan mereka, menghalangi jalan mereka bertiga. Orang ini tidak lain adalah Chen Siwu. Direktur Lin, sebagai sesepuh dari faksi Wudang, jika aku membiarkanmu pergi dengan mudah, maka aku tidak akan punya muka untuk tetap berada di faksi Wudang. Jadi, jika kamu ingin meninggalkan faksi Wudang, kamu harus mengalahkanku pertama. Chen Siwu menatap Stephen Lin dan berkata, aku ingin tahu, apa yang kamu tunda begitu lama?
Stephen Lin menatap Chen Siwu dan bertanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Chen Siwu sedikit berubah, dan dia berkata dengan tenang, "Saya tidak menunda, tetapi Anda telah menolak untuk memberikan perlakuan adil kepada faksi Wudang kami, jadi saya tidak ingin Anda pergi sekarang." Petik 2. Apakah Anda yakin ingin bertarung dengan saya? Jenis hidup dan mati, kata Stephen Lin. Wajah Chen Siwu berubah lagi. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dia masih belum mencapai level God of War. Jika hidup dan mati benar, Stephen Lin akan membunuhnya di sini, dan itu akan menjadi kehilangan darah. Karena kamu tidak memiliki kesadaran hidup dan mati, jangan menghalangi jalanku, keluarlah. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia terus berjalan ke depan sampai dia melewati Chen Siwu, tetapi Chen Siwu tidak melakukan apa-apa. Untuk menghentikannya bergerak, karena dia tahu bahwa sekali diblokir, itu berarti dia dan Stephen Lin tidak akan pernah mati. Ini bukan yang mereka rencanakan kali ini. Bos sangat perkasa, bahkan para tetua dari faksi Wudang tidak berani bergerak. Min Ninger mengepalkan tangannya dan menatap Stephen Lin dengan penuh cinta. Dia tidak pernah menyangka bahwa Departemen Hubungan Masyarakat akan mengalami hari yang begitu mendominasi. Mereka menghadapi faksi Wudang, sekte nomor 1 dalam seni bela diri. Pada saat ini, Min Ninger merasa gembira. Akhirnya, Stephen Lin dan yang lainnya berjalan melewati alun-alun dan menuruni gunung. Bajingan, tak satu pun dari mereka yang bisa berbuat apa-apa. Melihat ketiganya pergi dengan begitu mudah, Chen Siwu menghentakkan kakinya ke tanah dengan marah. Kekuatan yang kuat sebenarnya langsung menginjak tanah untuk membuat lubang. Murid sekte Wudang di sekitarnya semuanya menundukkan kepala dengan gugup, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kesempatan yang luar biasa, saya melewatkannya seperti ini. Saya tidak tahu kapan saya harus menunggu kesempatan seperti itu lain kali. Hei, Chen Siwu menghela nafas kecewa. Ini disebut rencana yang sempurna. Begitu rencana ini selesai berhasil, tidak peduli apakah itu Stephen Lin atau Li Jiangwo dan Bi Feiyun, pada dasarnya tidak mungkin lolos dari hukuman mati. Sekarang kita hanya bisa membuat keributan tentang menembak orang. Chen Siwu bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi. Pada titik ini, dalam perjalanan menuruni gunung, Stephen Lin mendukung Bi Feiyun dan berjalan menuruni gunung. Ada anak tangga untuk naik gunung, dan ada cara lain untuk turun gunung, yang jauh lebih mudah daripada anak tangga. Ziming, apa yang terjadi kali ini benar-benar menyusahkanmu, kata Bi Feiyun sambil berjalan. Sama-sama, kata Stephen Lin. Tanpamu, Jiangwo mungkin tidak bisa turun gunung hidup-hidup. Hei. Bi Feiyun menghela nafas. Apa yang terjadi? Mengapa kamu ditemukan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Setelah Jiangwo dan saya datang ke klan Wudang, setiap malam, Jiangwo dan Sina akan pergi ke berbagai tempat di klan Wudang untuk menyelidiki situasinya. Kami ingin menemukan petunjuk tentang kerjasama mereka dengan organisasi buah, tetapi kami tidak bisa temukan sampai seseorang suatu hari. Jiangwo berkata bahwa dia menemukan ruang rahasia bawah tanah. Orang sering masuk ke sana, tetapi jarang melihat orang keluar. Jiangwo curiga ada yang salah dengan ruang rahasia bawah tanah, jadi dia ingin mencari tahu. Minggang dan penjaga rahasia, Jiangwo ditemukan oleh pihak lain tanpa memperhatikan, dan terluka parah oleh mereka, kata Bi Feiyun. Mengapa kamu bahkan terluka? Stephen Lin bertanya. Mereka ingin tahu mengapa Jiang Hui pergi untuk menyelidiki ruang rahasia bawah tanah di tengah malam. Mereka curiga saya mengetahui sesuatu, jadi mereka terus menginterogasi saya, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa saya curiga mereka terkait dengan organisasi buah. Kata Bi Feiyun. Jika kamu berkata begitu, kamu mungkin tidak melihatku, kata Stephen Lin. Ya. Itu sebabnya saya bersikeras untuk tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mengatakan bahwa saya ingin tahu tentang keterampilan unik sekolah Wudang,
Jadi saya meminta Jiangwo untuk menyelidiki area terlarang sekolah Wudang di tengah malam untuk melihat apakah saya dapat menemukan beberapa keterampilan unik dari sekolah Wudang. Yang tidak saya duga adalah mereka akan melaporkan masalah ini ke klan naga dan meminta Anda untuk menanganinya. Jelas, semua yang dilakukan Chen Xiwu barusan mencoba memprovokasi Anda. Seperti selama Anda terprovokasi, lakukan sesuatu beberapa tindakan di luar lingkup fungsi, maka mereka punya alasan untuk menahan Anda di faksi Wudang, kata Bi Feiyun. Begitu, dan Chen Xiwu telah menunda waktu, kata Stephen Lin. Mungkin, dia ingin menunggu muridku menyelamatkanku. Bi Feiyun berkata dengan wajah serius. Menunggu muridmu untuk menyelamatkanmu. Stephen Lin sedikit mengernyit, sedikit bingung. Bayangkan saja, murid saya tahu bahwa saya ditangkap dan datang ke sini dengan tergesa-gesa. Jika murid Wudang menghentikan saya saat ini, hal apa yang paling mungkin terjadi? Tanya Bi Feiyun. Pertarungan besar, kata Stephen Lin. Bagaimana jika seseorang terluka atau bahkan terbunuh saat ini? Bi Feiyun bertanya lagi. Situasinya akan sulit dikendalikan, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana kamu menangani dirimu sendiri? Bi Feiyun bertanya. Mendengar kata-kata Bi Feiyun, Stephen Lin terdiam. Jika situasinya benar-benar sulit dikendalikan, dia pasti berada di pihak Bi Feiyun, tetapi jika ini terjadi, dia akan kehilangan keadilan yang seharusnya dimiliki klan naga, dan klan naga pasti akan menghukumnya dengan berat. Mari kita membuat asumsi lain. Apa yang akan terjadi jika kamu kesal dengan tindakan sebelumnya dari faksi Wudang ketika situasinya di luar kendali? Tanya Bi Feiyun lagi. Bunuh semua arah, kata Stephen Lin dengan serius. Ini memberi faksi Wudang kesempatan untuk membunuhmu dengan cara yang benar. Meskipun kamu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang, ada juga sesepuh yang sangat kuat di faksi Wudang. Mereka belum melakukan tes apapun, tetapi mereka adalah yang terbesar di faksi Wudang. Dengan kartu Hall, beberapa penatua tertinggi bekerja sama, ditambah guru kepala sekte Wudang, penatua, sama sekali tidak ada kemungkinan Anda pergi hidup-hidup. Kata Bi Feiyun dengan wajah serius. Masuk akal. Stephen Lin mengangguk dengan jelas. Dia masih tidak tahu mengapa faksi Wudang ingin memprovokasi dia dan menunda waktu. Sekarang dia telah sepenuhnya memahami apa yang dilakukan faksi Wudang semua ini untuk menciptakan peluang untuk pertahankan dia di faksi Wudang secara terbuka dan jujur. Apa yang disebut penyerahan undangan adalah alat yang digunakan oleh faksi Wudang untuk mengontrol waktu. Selama Stephen Lin benar-benar mengajukan undangan ke faksi Wudang seperti yang dikatakan Limodi, maka faksi Wudang dapat menggunakan undangan ini untuk mengontrol kemajuan Stephen Lin waktu faksi Wudang, dan kemudian biarkan Stephen Lin tinggal di faksi Wudang sampai magang Bi Feiyun tiba, dan kemudian mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah, maka semuanya akan mengikuti naskah faksi Wudang, dan dia juga akan jatuh ke dalam dilema. Jika dia mengabaikan Bi Feiyun dan murid-muridnya, dia akan merasa sangat menyesal. Jika dia melakukannya, dia akan jatuh ke dalam perangkap sekte Wudang. Bahkan jika dia tidak membunuh siapapun, dia tidak akan bisa lepas dari tuduhan pilih kasih. Selain itu, karena faksi Wudang telah melakukan persiapan seperti itu, pasti ada cara baginya untuk membunuh begitu banyak orang selama pertempuran yang kacau balau. Begitu dia mulai membunuh, faksi Wudang akan punya cukup alasan untuk menahannya. Fraksi Wudang, kamu benar-benar mencoba yang terbaik untuk membunuhku. Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri. Bukan hanya faksi Wudang yang ingin kamu mati. Permusuhan antara kamu dan faksi Wudang belum mencapai titik di mana kamu akan mati. Mereka tidak perlu bersusah payah untuk mengatur situasi seperti itu karena sebuah sedikit konflik di masa lalu, kata Bi Feiyun. Ada orang lain yang ingin aku mati, tetapi mereka hanya meminjam tangan dari faksi Wudang, kata Stephen Lin. Itu mungkin. Bi Feiyun mengangguk. Stephen Lin mencibir, ingin dia mati, dan mampu meminjam tangan faksi Wudang,
dia tidak bisa memikirkan orang lain kecuali beberapa anggota tingkat tinggi dari klan naga. Jika ada juga kerjasama, maka itu masuk akal untuk klan naga tingkat tinggi untuk bekerja sama dengan faksi Wudang untuk merancangnya. Masalah ini terlalu rumit, mengetahui takdir, kamu harus lebih memperhatikan, kata Bi Feiyun. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Ketiganya dengan cepat turun gunung dan kemudian pergi ke rumah sakit terdekat. Li Jiangwo dikirim ke rumah sakit terdekat untuk perawatan darurat. Ketika Stephen Lin dan yang lainnya tiba di rumah sakit, Li Jiangwo sudah dikirim ke ruang operasi. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Li Sina bergegas ke rumah sakit bersama murid Bi Feiyun. Mereka semua mendapat kabar kecelakaan Bi Feiyun dari berbagai tempat, lalu mereka semua segera bergegas ke kota Wudang. Stephen Lin telah bertemu Luo Jun, Yuan Gang, dan Chen Xiaoxia di antara mereka, tetapi dia belum pernah bertemu dengan yang lain. Murid-murid ini datang ke rumah sakit, dan setelah melihat bahwa Bi Feiyun juga terluka, kemarahan semua orang tersulut. Mereka menuntut untuk pergi ke faksi Wudang untuk membalas dendam, tetapi mereka dihentikan oleh Bi Feiyun. Jika kamu naik gunung sekarang, itu tidak akan melakukan apapun selain menimbulkan masalah bagi saya dan Stephen, kata Bi Feiyun. Tapi Tuan, sekte Wudang terlalu jauh. Kamu adalah guru kaisar, dan kamu masih dihukum. Dia sama sekali tidak peduli dengan namamu sebagai guru kaisar. Yuan Gang berkata dengan bersemangat. Benar, Tuan, ketika kamu pernah dianiaya seperti ini, kamu harus membiarkan faksi Wudang menjelaskannya. Luo Jun juga berkata, fraksi Wudang adalah sekte nomor 1 di dunia seni bela diri. Tidak mungkin bagi kita sendiri untuk memiliki pengaruh pada faksi Wudang. Anda harus ingat bahwa tinju selalu menjadi raja di dunia. Jika Anda ingin tidak dianiaya, Anda harus membuat diri Anda lebih kuat. Ketika Anda berada di puncak seni bela diri, siapa yang berani membuat Anda dianiaya? Tanya Bi Feiyun. Beberapa murid Bi Feiyun saling memandang, dan mereka semua melihat nafsu di mata satu sama lain. Itu adalah keinginan membara untuk menjadi lebih kuat. Bab 713. Bi Feiyun menenangkan emosi semua murid. Sebagai seorang guru kekaisaran, Bi Feiyun tidak hanya kelas 1 dalam mengajar dan mendidik orang, tetapi juga dalam kebijaksanaan. Stephen Lin menebak plot sekolah Wudang hanya setelah pengingatnya. Meskipun itu hanya tebakan, Stephen Lin merasa bahwa dia tebak seharusnya 89 mendekati 10. Tidak lama setelah Bi Feiyun menghibur murid-muridnya, Li Modi datang ke rumah sakit bersama beberapa anggota klan naga. Direktur Lin, kamu hampir mengalami bencana. Li Modi berkata dengan bersemangat begitu dia muncul di depan Stephen Lin. Bencana apa yang bisa saya sebabkan? Saya melakukan segalanya sesuai dengan aturan dan peraturan klan naga. Apakah ada yang salah dengan itu? Stephen Lin berkata dengan bercanda. Saya mendengar bahwa Anda mendobrak gerbang gunung sekte Wudang tanpa menyerahkan kartu ucapan, dan secara paksa membawa pergi Li Jiangwo. Apalagi Bi Feiyun, bawahan Anda bahkan membunuh seorang pendeta Tao sekte Wudang. Sekte Wudang telah melaporkan masalah ini kepada otoritas yang lebih tinggi di atas mengatakan bahwa masalah ini akan ditangani dengan serius dan ketat. Mengapa Anda begitu impulsif dan menyerahkan kartu ucapan untuk menunjukkan rasa hormat kepada faksi Wudang? Bukankah akan ada banyak hal di masa depan? Li Modi sangat senang Said. Jika Anda menyerahkan kartu ucapan, kapan Anda akan pergi ke Wudang? Bukankah orang-orang dari faksi Wudang yang memiliki keputusan akhir? Kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah Li Modi sedikit membeku, dan dia berkata, sekte fraksi Wudang sendiri, ketika mereka membiarkanmu pergi, bukankah mereka memiliki keputusan akhir? Memasuki sekte mereka. Stephen Lin bertanya, ini, bagaimana saya tahu? Saya tidak memiliki banyak kontak dengan faksi Wudang. Li Modi menggelengkan kepalanya dan berkata, oh, begitu. Stephen Lin memandang Li Modi dengan main-main. Itu pasti terjadi. Direktur Lin,
Departemen Hubungan Masyarakat ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan antara berbagai sekte dan orang-orang seni bela diri, bukan untuk menambah bahan bakar ke api. Anda harus memperhatikan metode di masa depan. Dan jangan lakukan lagi impulsif seperti kali ini, kata Limodi. Saya tahu ini, jadi jangan khawatir tentang itu, Direktur Lee, kata Stephen Lin. Kami semua adalah rekan kerja, dan perlu untuk peduli padamu, kata Limodi. Stephen Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, Min Ninger berjalan dengan ponselnya. Direktur, telepon dari ibu kota. Min Ninger menyerahkan telepon ke Stephen Lin. Stephen Lin menjawab telepon dan bertanya, siapa itu? Halo Direktur Lin, saya sekretaris Tuan Zhou, dan saya bertanggung jawab untuk membantu Tuan Zhou dengan hal-hal terkait. Saya baru saja menerima telepon dari faksi Wudang, mengeluh Anda memihak Bi Feiyun ketika berhadapan dengan perselisihan antara faksi Wudang dan Bi Feiyun, dan memerintahkan bawahan Anda untuk membunuh seorang murid faksi Wudang. Bolehkah saya bertanya apakah hal di atas benar? Tanya ujung telepon yang lain. Itu tidak benar, kata Stephen Lin. Oke, jika itu masalahnya, maka saya harap Anda bisa datang ke markas klan naga di ibu kota kekaisaran untuk menerima pertanyaan dan penyelidikan yang relevan. Lagi pula, masalah ini melibatkan sekte Wudang, sekte nomor 1 dalam seni bela diri. Kita harus memastikan keadilan dari seluruh masalah, kata ujung telepon yang lain. Oke, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku akan menunggumu di ibu kota kekaisaran. Setelah ujung yang lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Dari awal hingga akhir, ujung telepon yang lain sangat tenang, seolah-olah apa yang dia katakan adalah hal-hal yang tidak penting. Stephen Lin menyerahkan telepon ke Min Ninger. Bos, apakah ada sesuatu yang terjadi di ibu kota kekaisaran? Min Ninger bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Oh. Min Ninger meletakkan telepon dengan ragu. Di pagi hari, jika ibu kota kekaisaran meminta Anda untuk melaporkan penembakan dan pembunuhan pendeta Tao Wudang, Anda bisa mengatakan bahwa saya mengendalikan Anda untuk menembak. Stephen Lin berkata kepada Zhao Qingchen yang berada di sampingnya. Ini, Direktur, apakah ini baik-baik saja? Zhao Qingchen bertanya dengan curiga. Tentu saja bisa. Dalam keadaan seperti itu, sebagai orang biasa, Anda tidak memiliki cara untuk menolak perintah saya. Semua orang telah melihat bahwa saya meraih tangan Anda dan menarik pelatuknya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda, kata Stephen Lin. Oke. Zhao Qingchen mengangguk. Sejujurnya, jantungnya berdebar kencang sejak dia turun gunung, karena dia menembak dan membunuh seorang pendeta Tao dari sekte Wudang. Dia selalu merasa bahwa masalah ini tidak bisa jadilah seperti ini dengan mudah. Sekarang Stephen Lin berdiri untuk disalahkan, dia masih sangat ingin melihatnya. Lagi pula, Stephen Lin yang memaksanya untuk menembak. Jika Stephen Lin tidak mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini, dia tidak ada hubungannya. Dia hanya dapat dipaksa untuk menolak masalah ini, karena Stephen Lin adalah pemimpin langsungnya. Setelah Stephen Lin menjelaskan masalahnya, dia berjalan ke pintu ruang operasi dan melihat ke dalam. Melalui jendela, Stephen Lin melihat dokter berjalan masuk dari waktu ke waktu. Setelah Stephen Lin melihatnya sebentar, dia mengeluarkan ponselnya dan menyalakannya. Agar Limodi tidak menghentikannya mendaki gunung, Stephen Lin secara khusus mematikan teleponnya. Sekarang setelah dia turun gunung, telepon secara alami dapat dihidupkan kembali. Begitu dinyalakan, Stephen Lin menerima banyak pengingat akan panggilan tidak terjawab, semuanya dari ibu kota kekaisaran. Memikirkannya, panggilan dari ibu kota kekaisaran ke Min Ninger tadi seharusnya sudah sampai ke Min Ninger karena dia tidak bisa menghubunginya. Di antara serangkaian panggilan tak terjawab, Stephen Lin melihat pesan dari Su Guancong. Saya baru mendengar bahwa Ayun Duo dan putranya yang diduga merampok dan membunuh Lao Chen dibunuh. Melihat berita ini, Stephen Lin sedikit terkejut.
Masuk akal jika Ayun Duo dan putranya Akang harus bagaimana dia bisa dibunuh ketika dia dikurung di pusat penahanan. Kapan itu terjadi? Siapa yang membunuh mereka? Tanya Stephen Lin. Baru pagi ini, dikatakan bahwa seseorang masuk ke penjara, pertama membunuh Ayun Duo, dan kemudian menemukan Akang dan membunuhnya. Saya bukan dari sana, tetapi saya baru saja mendengar beritanya. Cerita orang dalam yang spesifik saya tidak yakin, tetapi saya mendengar bahwa itu dilakukan oleh seorang ahli super, yang masuk langsung dari pintu masuk utama penjara dan melukai hampir semua penjaga di seluruh penjara, jawab Su Guancong. Super ahli, mungkinkah itu teman Lao Chen? Tanya Stephen Lin. Aku tidak tahu tentang itu, bagaimanapun, hal ini sangat ajaib, kata Su Guancong. Stephen Lin mengerutkan kening dan meletakkan teleponnya. Chen Tua adalah pria yang tidak bersaing dengan dunia. Menurut apa yang dikatakan Su Guancong, dia tidak punya banyak teman. Siapa yang akan pergi ke pusat penahanan untuk menyerahkan Ayun Duo dan Akang ke Chen Lama? Dibunuh. Selain itu, pihak lain juga melukai penjaga penjara. Klan naga lokal pasti akan campur tangan dalam penyelidikan masalah ini. Tidak peduli tuan macam apa itu, hal itu akan menempatkan dirinya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika tidak, itu akan mustahil untuk melakukan hal seperti itu. Stephen Lin berpikir sejenak, tetapi tidak tahu, jadi untuk sementara dia mengesampingkan masalah ini. Seiring berjalannya waktu, banyak orang datang ke rumah sakit satu persatu. Hampir semua orang ini adalah teman Bi Feiyun. Ada ratusan dari mereka. Mereka semua bergegas ke sini dari berbagai tempat setelah mengetahui tentang kecelakaan Bi Feiyun. Terlihat dari bobot Bi Feiyun di arena, meski sesuatu yang buruk terjadi padanya, masih ada orang yang mau membantunya. Saat ini, beberapa sosok muncul di lorong. Orang-orang ini semua mengenakan jubah Tao, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah Tao hitam legam. Lelaki tua itu tampak berusia setidaknya 70 tahun, dengan janggut abu-abu, sanggul rambut yang paling umum bagi pendeta Tao, dan sosok kurus, memegang pedang yang mengenai sarung di tangannya. Ada beberapa pendeta Tao di samping lelaki tua itu, tetapi Stephen Lin tidak mengenal orang-orang itu. Itu benar-benar bertahan. Stephen Lin mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Para pendeta Tao itu berjalan ke arah Stephen Lin dan yang lainnya. Penatua tertinggi dari puncak pedang tersembunyi, pendekar pedang. Seseorang mengenali orang itu dan berseru. Pedang Taois. Pedang Taois legendaris. Bi Feiyun menatap pendeta Tao tua itu dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Stephen Lin belum pernah mendengar nama pendekar pedang, tetapi dia tahu dari wajah Bi Feiyun bahwa pendekar pedang ini tidak boleh dikacaukan. Saya telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari 30 tahun, dan saya tidak berharap ada orang yang mengenal saya. Pendeta Tao tua yang bertanggung jawab berkata setelah memandangi Bi Feiyun dengan ringan. Merupakan suatu kehormatan melihatmu melawan Solo lebih dari 30 tahun yang lalu, kata Bi Feiyun dengan wajah serius. Oh, pendekar pedang itu berteriak, lalu melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir dan bertanya, Taois tua, saya sudah lama tidak turun gunung, dan hari ini saya mengetahui bahwa cucu saya terbunuh. Jadi saya datang ke sini khusus untuk melihat siapa yang membunuh cucu saya. Siapa yang membunuh cucu saya? Semua orang membeku sesaat ketika kata-kata ini keluar. Stephen Lin sedikit mengernyit dan menebak di dalam hatinya, yang itu. Seorang pendeta Tao di sebelah pendekar pedang itu menunjuk ke arah Zhao Qingchen. Jantung Zhao Qingchen berdetak kencang. Dia baru saja membunuh seorang pendeta Tao, dan sekarang seseorang datang untuk bertanya siapa yang membunuh muridnya. Jelas, pendeta Tao yang dia bunuh harus menjadi murid dari pendeta Tao tua. Apakah itu kamu? Pendekar pedang itu memandang Zhao Qingchen dengan dingin, lalu mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, mengarahkan pedangnya ke Zhao Qingchen dan berkata, jika itu kamu, bersiaplah untuk bergerak. Petik 2. Ini. Daois Long, tidak.
Ini bukan aku. Zhao Qingchen berkata dengan tergesa-gesa, karena hubungan yang tegang, dia sedikit canggung untuk berbicara. Kamu yang menembak dan membunuh junior broter di Taiksu Hall, dan kamu masih tidak mengakuinya. Kata pendeta Tao yang mengidentifikasi Zhao Qingchen dengan keras. Bukan aku, sungguh, ini benar-benar bukan aku. Zhao Qingchen menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Pada saat ini, hatinya sudah putus asa. Seseorang yang bisa bertarung melawan Solo, master hebat gaya 3 pedang 30 tahun lalu, bagaimana rasanya menjadi kuat sekarang? Saya khawatir itu sudah lebih kuat dari rata-rata dewa. Perang, bukan. Bagaimana mungkin dia bisa melawan orang seperti itu? Bukannya dia tidak pernah berpikir untuk menyalahkan Stephen Lin, tetapi jika dia menyalahkan Stephen Lin, apakah Stephen Lin akan disalahkan? Sebelumnya, Stephen Lin berkata untuk membiarkan dia menyalahkannya, tetapi saat itulah dia kembali menghadapi klan naga sekarang menghadapi pendekar pedang. Bagaimana mungkin Stephen Lin pergi ke pendekar pedang baja keras untuk orang sekecil itu? Orang-orang di sekitar semua memandang Zhao Qingchen dengan kasihan, dan membunuh murid pedang Taois bahkan jika orang ini adalah anggota klan naga, dia mungkin tidak punya pilihan selain mati. Bab 714. Tidak perlu bicara omong kosong, karena kamu adalah anggota klan naga, aku hanya akan menyerangmu dengan satu pedang. Jika kamu masih hidup setelah serangan pedang, masalah ini akan dibatalkan. Jika kamu mati, itu akan dianggap sebagai dimakamkan untuk cucuku seperti yang dikatakan pendekar pedang itu, dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang panjang yang lembut itu tiba-tiba bergetar, dan ujung pedang itu membentuk lengkungan aneh di udara, dan kemudian pendekar pedang itu bergegas menuju Zhao Qingchen dengan menghindar. Zhao Qingchen berdiri di tempatnya, dikunci oleh mesin kendoki, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat kritis ini, Stephen Lin melemparkan dirinya ke depan Zhao Qingchen. Memanggil, telapak tangan Stephen Lin memotong udara, dan jatuh ke arah pedang panjang yang bergetar dengan suara siulan. Dengan keras, telapak tangan bertabrakan dengan pedang panjang, membuat suara keras yang menakutkan. Energi pedang yang terkandung di ujung pedang berserakan dengan telapak tangan Stephen Lin, dan menembus ke dinding sekitarnya, menyebabkan goresan muncul di dinding. Direktur, Zhao Qingchen memandang Stephen Lin dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka Stephen Lin akan benar-benar berdiri untuk melindunginya. Tepat pada saat ini, hati Zhao Qingchen benar-benar ditangkap oleh Stephen Lin, dan dia menjadi orang Stephen Lin. Orang yang menyentuhku di depanku tidak ada sebagai Direktur Departemen Hubungan Masyarakat. Stephen Lin menatap pendekar pedang itu dengan dingin dan berkata, "Apakah Anda Stephen Lin, dewa perang termuda dalam sejarah?" Tanya pendekar pedang itu, menatap Stephen Lin. "Ini aku," kata Stephen Lin. "Benar saja, itu layak menyandang gelar dewa perang termuda. Satu telapak tangan dapat mematahkan gerakan pedangku, tapi aku tidak mencarimu kali ini. Aku mencari pembunuh yang membunuh muridku," kata pendekar pedang itu, menatap Zhao Qingchen. "Murid dan cucu Anda memblokir klan naga kami dari menegakkan hukum tanpa alasan, dan klan naga kami membunuhnya sesuai dengan hukum, yang legal dan sesuai," kata Stephen Lin. "Jangan bilang itu legal dan patuh, kamu hanya menggunakan aturan klan naga, Stephen Lin. Hari ini aku bersumpah untuk membunuh orang ini. Jika kamu minggir, masalah ini akan ditutup setelah aku membunuhnya. Jika Anda menghentikan saya mungkin tidak dapat membunuh Anda, tetapi tidak semua orang dapat berada di bawah perlindungan Anda sepanjang waktu. Saya akan bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu kesempatan. Pada saat itu, tidak hanya orang-orang ini yang akan mati sendirian." Pendekar pedang itu berkata tanpa ekspresi, "Apakah kamu akan takut dengan ancamanmu jika kamu adalah anggota klan naga?" Stephen Lin berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak perlu takut, tapi aku pasti akan melakukan apa yang aku katakan, dan seseorang harus memberikan penjelasan kepada muridku yang mati secara tidak adil," kata pendekar pedang itu.
Jika kamu berani menyentuh rambut bangsaku, aku akan membunuh seluruh klanmu, kata Stephen Lin. Direktur Lin, hati-hati dengan kata-katamu. Li Modi di samping buru-buru berkata. Direktur Li, seseorang mengancam kader senior klan naga seperti ini. Menurut hukum klan naga, bagaimana kita harus menghadapinya? Tanya Stephen Lin. Direktur Li, ini pendekar pedang. Meskipun pendekar pedang tidak pernah berpartisipasi dalam tes apapun, dia diakui sebagai kekuatan super dengan kekuatan Dewa Perang 20 tahun yang lalu, dan dia bahkan menikmati tunjangan khusus dari klan naga. Adalah tamu terhormat klan naga kita, dan murid serta cucunya terbunuh, jadi wajar jika ada kebencian. Kata Li Modi. Oh, apakah Anda memiliki kekuatan Dewa Perang 20 tahun yang lalu? Stephen Lin menatap pendekar pedang itu dengan heran. 20 tahun yang lalu, dia hanyalah tuan muda kedua dari keluarga Lin, tetapi pendekar pedang ini sudah memiliki Dewa of War. Jika kekuatannya tidak cukup, maka dia pasti lebih kuat dari rata-rata God of War sekarang. Ukuran dunia ini jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan sebagai seorang pemuda yang belum mencapai usia 30 tahun. Dewa Perang memang sangat kuat, tetapi pada tingkat tertentu, bahkan Dewa Perang tidak lebih dari itu. Jangan terlalu sok benar sebagai manusia, kata kendao pria itu. Pedang Taois, aku bisa mengerti perasaanmu. Lagi pula, cucunya terbunuh, tapi masalah ini melibatkan personel yang relevan dari departemen tingkat kedua klan naga kita. Tolong beri wajah klan naga. Masalah ini akan ditangani secara internal oleh klan naga kami. Saya yakin kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan, kata Li Modi. Orang-orang dari klan naga akan berurusan dengan orang-orang dari klan naga. Aku tidak percaya itu. Pendekar pedang itu menggelengkan kepalanya, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, Stephen Lin, apakah kamu yakin ingin melindungi bawahan ini? Milikmu, tentu saja, kata Stephen Lin. Stephen Lin, yang Anda dan saya wakili adalah klan naga di satu sisi dan sekte Wudang di sisi lain. Sekte Wudang saya adalah sekte nomor 1 di kerajaan naga, dan saya telah berkomitmen untuk membantu klan naga menjaga stabilitas. Dari seni bela diri kerajaan naga. Jadi, jika Anda dan saya khawatir baik klan naga maupun klan Wudang tidak ingin melihat mereka bertarung satu sama lain untuk masalah pribadi, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas Wulin. Pendekar pedang berkata dengan ekspresi serius. Begitu pendekar pedang mengatakan ini, banyak orang seni bela diri di sekitar mengangguk setuju. Kedua tokoh Dewa Perang sama-sama dari keluarga terkenal. Begitu mereka bertarung, itu pasti akan mempengaruhi stabilitas seni bela diri. Dari sudut pandang ini lihat, meskipun murid dan cucu pendekar pedang terbunuh, dia masih mempertahankan tingkat pengekangan tertentu, yang sangat terhormat di mata orang-orang di sekitarnya. Stephen Lin mengerutkan kening dan menatap pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu datang dengan agresif, dan sekarang dia sepertinya menyerah setelah mendengarkannya. Gelombang operasi ini agak tidak bisa dimengerti. Jadi, apa yang kamu inginkan? Stephen Lin bertanya. Gagasan saya sangat sederhana. Karena Anda tidak ingin anak buah Anda mengambil langkah saya, mengapa Anda tidak mengambil langkah saya untuknya? Tanya pendekar pedang itu. Haruskah aku mengambil tipuanmu untuknya? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Apakah kamu tidak ingin melindungi bawahanmu? Ini adalah cara terbaik. Kamu menerima satu langkah dariku. Setelah satu pukulan, keluhan akan diselesaikan. Aku tidak akan mengejar bawahanmu karena membunuh murid dan cucuku, kata sang pendekar pedang. Pendekar pedang ini sangat masuk akal. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, itu masuk akal. Beberapa orang bergema. Dalam pandangan mereka, balas dendam para murid yang membunuh hanya dapat diselesaikan dengan satu gerakan, dan pendekar pedang itu mengorbankan dirinya untuk menjaga situasi secara keseluruhan. Namun, Stephen Lin tidak berpikir demikian. Menurut pendapatnya,
Tujuan akhir dari pendekar pedang yang datang untuk membalas dendam Zhao Qingchen kali ini mungkin adalah membiarkan dia menerima tipuannya sekarang. Apa yang disebut balas dendam untuk murid-muridnya seharusnya hanya sebuah mengizinkan. Stephen Lin memandangi pendekar pedang itu, dan dengan cepat mengingat semua yang terjadi sebelumnya di benaknya, dan dengan cepat menghitung. Segera, Stephen Lin dengan kasar menyimpulkan niat pendekar pedang itu. Zhao Qingchen membunuh seorang pendeta Tao di bawah kendalinya sebelumnya, dan pendekar pedang itu membalas dendam pada Zhao Qingchen dengan alasan bahwa pendeta Tao itu adalah muridnya. Ini tidak berlebihan menurut aturan dunia, meskipun dia melanggar peraturan yang relevan dari klan naga tapi ada alasan di luar prinsip hukum bahkan jika pendekar pedang itu membunuh Zhao Qingchen. Klan naga tidak mungkin menghukum pendekar pedang itu dengan keras, apalagi pendekar pedang itu sendiri adalah bakat tingkat tinggi yang menikmati tunjangan khusus dari klan naga hasil yang paling mungkin adalah bahwa klan naga tidak terluka gatal untuk menghukum pendekar pedang, Zhao Qingchen mati sia-sia. Dan jika Zhao Qingchen terbunuh, maka reputasi Stephen Lin di klan naga akan hancur, karena dia, sebagai bos sebuah departemen, benar-benar menyaksikan bawahannya terbunuh, apapun alasannya. Itu tidak dapat dibenarkan. Jika Stephen Lin tidak ingin Zhao Qingchen dibunuh, dia harus menghadapi pendekar pedang itu. Ini adalah hal memalukan lainnya. Keduanya adalah Master Super. Tidak mungkin untuk menentukan pemenang di sini dalam waktu singkat. Apalagi ini adalah ladang asal dari faksi Wudang. Begitu mereka bertarung, faksi Wudang akan ada cukup alasan untuk campur tangan dengan meriah, dan dia pasti akan dikepung dan dipukuli oleh faksi Wudang. Dia mungkin bisa melarikan diri, tapi Zhao Qingchen pasti akan dibunuh, dan kemudian dia juga akan berakhir dengan gelar melindungi bawahannya. Itu ancaman manusia bukan tanpa kekuatan, selama dia benar-benar bertekad untuk membunuh Zhao Qingchen, kecuali Stephen Lin berjaga 24 jam sehari, Zhao Qingchen pasti akan mati. Ini juga membuat Stephen Lin dalam keadaan sangat pasif. Tentu saja, jika Zhao Qingchen benar-benar terbunuh, Stephen Lin dapat membalas dengan gegabah, yang juga tak tertahankan bagi Sekte Wudang. Oleh karena itu, saat ini, pendekar pedang mengusulkan agar Stephen Lin menerima pukulan Zhao Qingchen sebagai gantinya. Ini tidak hanya dapat mencegah Zhao Qingchen terbunuh, tetapi juga mencegah kedua pihak jatuh ke jalan buntu pembalasan. Ini jelas merupakan proposal yang mempertimbangkan situasi keseluruhan, dan semua penonton di sekitar akan berpikir demikian, tetapi Stephen Lin tahu bahwa apa yang dimaksudkan oleh pendekar pedang, atau faksi Wudang, adalah menerima proposal ini sendiri. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Mereka mendorong semuanya ke dalam situasi putus asa, dan kemudian membuat permintaan yang tampaknya masuk akal, yang memaksa Stephen Lin untuk menyetujui permintaan mereka. Dari sudut pandang orang luar, murid pendekar pedang itu terbunuh, dan hasilnya hanya Stephen Lin menerimanya. Ini sudah merupakan konsesi yang sangat besar. Jika Stephen Lin masih menolak untuk setuju, maka Stephen Lin tidak akan bisa membenarkannya. Lagi pula, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa perang. Bahkan jika dia terkena serangan pendekar pedang, dia tidak akan dibunuh, bahkan mungkin tidak ada luka serius. Ini adalah hasil terbaik untuk menyelesaikan semuanya dengan mengorbankan cedera. Stephen Lin memandang pendekar pedang itu, dan menemukan bahwa ada kegembiraan yang tak terlihat di mata orang lain. Dapat dibayangkan bahwa yang ditunggu pihak lain adalah dia menyetujui proposal mereka, dan begitu dia setuju, dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Stephen Lin tidak tahu apa jebakan pihak lain itu, tetapi karena pihak lain telah berusaha keras untuk mengetahui bagaimana melakukannya, tidak mungkin mereka hanya ingin menyakitinya. Stephen, the Voice of the Sword telah membuat konsesi. Lagi pula kamu adalah dewa perang, jadi tidak apa-apa untuk dipukul olehnya. Seseorang yang mengenal Stephen Lin membujuknya. Ya, Stephen, cucu ahli pedang dibunuh oleh orang-orangmu. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya.
Dia rela melepaskan semua ini dan hanya berubah untuk menyerangmu. Ini cukup mempertimbangkan situasi keseluruhan, kata orang lain. Orang-orang di sekitar membujuk Stephen Lin untuk menyetujui proposal pendekar pedang, sementara Zhao Qingchen memandang Stephen Lin dengan gugup. Dia sangat berterima kasih atas inisiatif Stephen Lin untuk melindunginya, tetapi dia juga berharap Stephen Lin menyetujui proposal pendekar pedang. Proposal, karena ini adalah hal yang baik untuk klan naga dan faksi Wudang, dan juga merupakan hal yang baik untuk seluruh Wulin. Stephen Lin segera dijebak, seolah-olah dia telah menjadi orang yang keji jika dia menolak untuk menyetujui lamaran pendekar pedang itu. Terserah kamu untuk tidak setuju, selama kamu setuju, kematianmu akan datang. Pendekar pedang itu menatap Stephen Lin, dan sudut mulutnya mau tidak mau sedikit terangkat. Bab 715. Mengapa bosku dipukul olehmu? Kenapa? Lao Zhao tidak membuat kesalahan sama sekali. Semua tindakannya mengikuti aturan dan peraturan klan naga. Muridmu ingin memblokir penegakan hukum klan naga. Pembunuhan itu bisa hanya dikatakan sebagai kesalahannya sendiri. Sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengancam anggota klan naga yang biasanya menegakkan hukum. Apa menurutmu 4 Raja Naga tidak ada? Petik 2. Saat Stephen Lin terangkat tinggi, suara seorang wanita tiba-tiba muncul. Suara itu sangat tiba-tiba, dan semua orang menunggu Stephen Lin untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seseorang akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Semua orang melihat ke arah pembicara. Orang yang berbicara adalah orang yang tampak muda dengan tubuh yang luar biasa panas. Ketika setiap pria melihat wanita ini, dia tidak bisa tidak melihat bagian sensitif tubuhnya 2 kali, dan pada saat yang sama menghela nafas mengapa dia sangat mungil seorang gadis muda akan memiliki senjata sebesar itu. Stephen Lin juga menatap gadis itu, yang tidak lain adalah Min Ninger. Dari mana asalmu, gadis liar? Kamu berhak berbicara di sini. Pendekar pedang itu memarahi Min Ninger dengan wajah gelap. Saya bukan gadis liar. Saya Min Ninger dari Departemen Hubungan Masyarakat Klan Naga. Saya bertanggung jawab untuk membantu bos kami mengoordinasikan konflik antara berbagai sekte dan tokoh seni bela diri. Min Ninger dengan bangga mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya. Aku sudah membuat konsesi besar. Apakah kamu Dragon Clan benar-benar ingin melihatku dan kamu selamanya? Sword Daois mengertakkan gigi dan berkata, Undet, saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi, Stephen Lin berkata sambil mencibir. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin menatap Min Ninger dan berkata sambil tersenyum, Ninger, kamu benar, kita tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus dipukul oleh seseorang tanpa alasan? Jika saya menerima pukulannya seperti ini, bukankah itu berarti apa yang dilakukan Zhao Qingchen sebelumnya salah? Terlalu sombong, kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, kata pendekar pedang itu dengan marah. Tentu saja ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkanku, tapi itu pasti bukan kamu, pendekar pedang. Pendekar pedang, kamu mengabaikan fakta dan menculik moralitas. Jelas kami benar, tapi kamu membuat kami seperti melakukan sesuatu salah. Kamu tidak punya moral sama sekali. Kamu bukan pendekar pedang, menurutku, kamu adalah pendekar pedang. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Beraninya kamu menghina namaku. Namaku diberikan oleh tuanku, dan itu lebih penting bagiku daripada hidupku sendiri. Stephen Lin, kamu sangat menghinaku. Aku tidak akan pernah mati bersamamu di sini hari ini. Seseorang pergi dari sini hidup-hidup. Pendekar pedang itu meraung, mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Niat membunuh ini menyebabkan suhu di seluruh rumah sakit turun drastis. Pedang, jangan impulsif. Li Modi buru-buru menghentikannya ketika dia melihat pendekar pedang itu ingin melawan Stephen Lin. Dia sebenarnya tahu tujuan pendekar pedang itu, jadi dia bekerja sama dengan pendekar pedang itu untuk melobi Stephen Lin.
Saya tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin tidak setuju untuk dipukul oleh pendekar pedang, dan pendekar pedang itu sangat marah sehingga dia ingin melawan Stephen Lin. Upaya putus asa ini setara dengan pendekar pedang yang secara aktif menyerang pejabat tingkat kedua dari klan naga. Menyerang Zhao Qingchen adalah masalah yang sama sekali berbeda. Bahkan jika pendekar pedang membunuh Zhao Qingchen, mereka tidak akan terluka oleh klan naga, tetapi jika dia berani menyerang Stephen Lin, maka klan naga tidak akan melakukan apa-apa bahkan jika mereka ingin mendukung pendekar pedang. Lagi pula, identitas Stephen Lin ada di dalam klan naga. Itu sudah menjadi milik tingkat kedua. Ayolah, aku ingin melihat seberapa kuat kamu, wanita jalang yang tidak masuk akal. Lemak awal tidak disebut gemuk, dan kemudian lemak menguasai Kang. Kamu menjadi dewa perang lebih awal dariku, tetapi ini tidak berarti bahwa kamu adalah lebih baik dariku. Aku kuat. Stephen Lin terus memprovokasi pendekar pedang itu. Mendengar kata-kata Stephen Lin, pendekar pedang itu hampir meledak, dan dia tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun dari kata-kata Li Modi, dan bahkan melemparkan apa yang mereka sebut rencana ke tanah di belakang kepalanya. Saat ini dia hanya ingin membuat dewa perang yang baru terlihat bagus di depannya. Karena itu, pendekar pedang itu bergegas menuju Stephen Lin dengan pedangnya. Jangan! Li Modi berteriak, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan pendekar pedang itu. Ini rumah sakit, bukan tempatmu bertarung. Aku ingin bertarung di luar. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia berakselerasi dan bergegas menuju jendela di sebelahnya. Dengan keras, Stephen Lin membentur jendela dengan keras, dan jendela itu pecah, lalu Stephen Lin menghilang di depan semua orang. Jangan lari. Melihat Stephen Lin melompat keluar jendela, pendekar pedang itu berbalik dan bergegas menuju jendela, lalu melompat keluar dari rumah sakit dari pecahan kaca yang dihancurkan Stephen Lin. Semua orang berlari menuju jendela. Di luar jendela, dua dewa perang sedang bertarung bersama di pintu masuk rumah sakit. Gerakan pedang kendoman sangat indah, pedang lembut itu terus berubah bentuk di udara. Terkadang seperti hujan pedang, terkadang seperti naga yang sedang berenang. Di sisi lain, Stephen Lin, meskipun dia dengan tangan kosong, tinjunya seolah-olah terbuat dari besi, tinjunya bertabrakan dengan pedang dan mengeluarkan suara dentang, dan cahaya pedang yang tajam tidak bisa menembus kulit Stephen Lin sama sekali. Suara ledakan besar yang dihasilkan oleh benturan pedang dan tinju bergema di depan rumah sakit, dan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Ini adalah pertempuran dewa perang. Kekuatan yang muncul dari konfrontasi sederhana apapun berada di luar jangkauan Raja bela diri biasa. Mereka telah melampaui ruang lingkup manusia normal, dan tidak berlebihan untuk menggambarkan mereka sebagai manusia super. Saat ini, di depan rumah sakit, Stephen Lin sedang bertarung dengan pendekar pedang, sambil terus-menerus mengejek pendekar pedang itu. Bagus kamu bermain murahan, tapi kamu sedikit pelit. Petik 2. Menjadi tua bukan berarti kamu benar, karena terlalu banyak orang tua dan tidak sopan di dunia. Segala macam ejekan keluar dari mulut Stephen Lin dan masuk ke telinga pendekar pedang, membuat pendekar pedang itu hampir meledak. Dia telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Hatinya bahkan tidak sebaik orang biasa, dan orang biasa mungkin tidak akan begitu marah ketika mereka mendengar orang lain memarahinya. Bahkan, perlu dipikirkan juga, bagaimana mungkin seseorang yang telah dipisahkan dari masyarakat dan dipukuli selama puluhan tahun tiba-tiba dihina oleh orang lain, bagaimana dia bisa menahannya? Jika Anda adalah orang yang serius dalam masyarakat dan sering menghadapi hal-hal seperti memaki orang atau dihina oleh orang lain, maka Anda dapat dengan mudah menanggungnya. Dalam pandangan Stephen Lin, apa yang disebut mundur dari dunia mungkin ada gunanya jika digunakan untuk mempelajari seni bela diri, tidak mungkin melatih pikiran melalui mundur dari dunia. Kalau tidak, mengapa orang dahulu memiliki pepatah yang disebut Daingi Nyusi? Hanya dengan menghadapi semua jenis orang di pasar, sing-sing seseorang dapat ditempa. Pendekar pedang, yang jelas tidak terlalu tangguh,
sangat marah dengan kata-kata Stephen Lin. Dia membanting tangannya, menuangkan kekuatan ke tangannya, dan kemudian menginjak tanah dengan kakinya, menikam pedang di tangannya ke depan. 3 pedang pemecah kehampaan. Pendekar pedang itu meraung marah. Dengan raungan pendekar pedang itu, pergelangan tangan pendekar pedang itu bergetar dengan frekuensi yang sangat menakutkan. Gelombang kejut ini ditransmisikan dari pergelangan tangan ke tubuh pedang, dan tubuh pedang juga bergetar pada saat bersamaan. Getaran pergelangan tangan tidak besar, tetapi saat getaran menyebar ke tubuh pedang itu bergetar hebat. Dengan getaran ini, pedang di tangan pria pedang itu sepertinya telah berubah menjadi 3 pedang dalam sekejap. Ini adalah pengetahuan unik Wudang tentang 3 pedang pemecah kehampaan. Bi Feiyun, yang melihat adegan ini di lorong, mau tidak mau berteriak. 3 pedang legendaris yang telah hilang. Seseorang bertanya dengan heran. Tidak ada yang menjawab orang ini, karena mata semua orang tertarik oleh pedang di tangan pendekar pedang itu. 1 pedang berubah menjadi 3 pedang, dan ketiga pedang ini bergerak menuju Stephen Lin dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Melihat 3 pedang bergegas menuju wajahnya, kilatan cahaya melintas di mata Stephen Lin, dan kemudian, Stephen Lin bergegas maju tanpa rasa takut, mengepalkan tinjunya dengan 1 tangan, dan meledakkan ke arah 3 pedang yang bergegas menuju wajahnya. Suara mendesing, bang bang bang, ada total 6 suara. Setelah itu Stephen Lin dan pendekar pedang saling menyilangkan tubuh, dengan punggung saling membelakangi. Sedetik kemudian, engah-engah-engah, di tubuh Stephen Lin, bercak darah menyembur keluar dari permukaan tubuhnya. Pakaian di tubuh Stephen Lin tiba-tiba terkoyak dengan goresan yang tak terhitung jumlahnya. Darah disemprotkan dari goresan itu. Stephen Lin terluka, tentu saja, dia masih muda. Para penonton menghela nafas dan menggelengkan kepala. Stephen Lin menoleh untuk melihat pendekar pedang itu dengan ekspresi jelek. Pendekar pedang itu juga menoleh untuk melihat Stephen Lin. Sungguh gerakan pedang yang kuat. Setelah Stephen Lin mengatakan ini, kakinya lemas, dan dia berlutut di tanah dengan 1 kaki. Pendekar pedang itu berdiri di sana, memandang Stephen Lin dengan sikap menang dan berkata, "Ini adalah harga yang kamu bayar karena menghinaku." Setelah berbicara, pendekar pedang itu menggoyangkan puncaknya dan berjalan menuju Stephen Lin. "Jian Daois, berhenti untukku." Li Modi berlari menuruni tangga, bergegas ke Stephen Lin, dan memblokir Stephen Lin di belakangnya. "Dia mempermalukanku, masalah ini belum selesai, jika dia tidak dihapuskan, aku, seorang pendekar pedang, tidak akan bisa mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri," kata pendekar pedang dengan wajah gelap. "Kamu lancang, Stephen adalah kader senior klan naga, beraninya kamu menyakitinya." Li Modi memarahi. "Direktur Li, jangan khawatir, aku akan melawannya di sini hari ini, jangan biarkan siapapun menghentikanku." Stephen Lin berdiri dari tanah dan berkata dengan gigi terkatup, "Aku benar-benar ingin melihatmu mati, tetapi dengan begitu banyak mata yang mengawasi, jika pendekar pedang itu benar-benar membunuhmu, faksi Wudang juga akan mati." Teriak Li Modi dalam hatinya. Tetapi berkata di mulutnya, "Musuhku lebih baik mati lepaskan dari dasi, pendekar pedang, Direktur Lin telah terluka. Hentikan masalah ini, jangan melangkah semakin jauh ke jalan yang salah." Pendekar pedang itu mengerutkan kening dan menatap Li Modi. Sebelum turun gunung, Zhang Wugui, kepala sekolah-sekolah Wudang, memberitahunya bahwa Li Modi adalah salah satu anaknya, dan dia akan membantunya membunuh Stephen Lin. Sekarang dia telah terluka Stephen Lin, selama dia terus menyerang, cepat atau lambat Stephen Lin akan dibunuh olehnya. Mengapa Li Modi berdiri untuk menghentikannya saat ini? Mungkinkah musuh Li Mo memberontak? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.